Sore, para pemirsa, selamat bertemu kembali dengan Dr. Joko Mariono atau DJM dalam acara Obsesi, obrolan sehat penuh inspirasi. Sore ini akan kita bicarakan, kita bincang-bincang dengan judul Bangsa Maritim yang kekurangan protein. Sekarang saya ingin memaparkan sejarah dulu. Bagaimana Indonesia ini Indonesia ini wilayahnya sama dengan Eropa luasnya. 2/3 daripada wilayah itu adalah lautan. Kita pernah menjadi bangsa maritim yang hebat. Misalnya pada waktu kerajaan Sriwijaya, kekuasaan kita itu sampai di Thailand, di Kamboja, itu semuanya di bawah Sriwijaya. Kemudian kejayaan maritim ini dilanjutkan oleh kerajaan Majapahit, di mana mempersatukan seluruh Nusantara, jelas melalui lautan. Kalau kita mau melihat lagi, ada relief di Borobudur yang kira itu kan dibangun tahun 800 Itu kapalnya besar sekali. Seperti kapal-kapal Romawi, kapal sekarang kayak kapal VOC yang besar sekali. Dan itulah yang bisa menempuh lautan seluruh Indonesia. Kita memang bangsa maritim. Namun terakhir pada abad 12, oleh karena kekalahan Adipati Unus di Selat Malaka pada waktu mempertahankan Singapura, pada waktu itu belum nama Singapura, kalah dengan Portugal dan Belanda. Adipati Unus mundur. Adipati Unus adalah panglima perang atau Laksamana zaman Demak dulu, jadi setelah zaman Majapahit. Kemudian terpaksa kerajaan yang di Demak itu harus bergeser masuk ke pedalaman ke daerah Jogja. Jadilah sekarang kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, 2 kerajaan. Dari situlah mulai bahwa bangsa Indonesia yang dulu maritim, suka berlayar, suka menjelajahi pulau-pulau, itu dipaksa menjadi negara agraris. Ditambah lagi mitos di Laut Selatan. Jadi kita ini di Laut Utara sudah terblokir oleh armada Portugis dan Belanda. Kemudian kita beralih ke Laut Selatan. Tapi di Laut Selatan diberikan mitos Nyai Roro Kidul. Matilah kita. Jadi bangsa yang dulunya bangsa maritim dipaksa menjadi bangsa agraris. Dan apa impaknya? Lautan yang begitu luas itu adalah gudang protein. Kita punya gudang protein terbesar sedunia.
terbesar sedunia. Dan garis pantai kita itu terpanjang sedunia. Garis pantai ini penting karena seperti kehidupan laut kayak kerang, cumi, rumput laut apa itu di garis pantai. Nah itulah yang menyedihkan ya, pada waktu tahun 2010 ada laporan 34% bayi-bayi yang barusan lahir itu mengalami stunting. Stunting itu apa? Bayinya pendek, kurus, kecil, ya 34%, dan hampir 20% low birth weight, semuanya mengalami lahir di bawah ukuran. Itu tahun 2010. Sejak itu kita tergelitik, terangsang untuk memperbaiki situasi ini, kurang protein ini, dengan memberikan kecukupan protein, yaitu protein putih. Protein putih ini berasal dari mana? Dari laut. Makanya dengan segala upaya pencurian ikan di laut itu diberantas oleh Menteri Perikanan yang dulu ya. Dan ini nampaknya berhasil. Tahun 2010 dimulai program pemberantasan stunting. Tahun 2022 ini angka 34% itu sudah turun menjadi 24%. Kekurangan protein ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan bangsa kita. Banyak bangsa kita menjadi sumber daya manusia yang lemah. Oleh karena IQ kita rata-ratanya 98. Orang Jepang 110. Orang Singapura 109. Kita menjadi lemah. SDM yang lemah ini merupakan beban negara. Dan untuk itu marilah kita mempergunakan protein dari laut ini yang ternyata jauh lebih bagus daripada protein darat. Jadi ibaratnya begini, protein darat yang terbanyak kan berkaki 4 ya, juga berkaki 2. Kalau ini tidak berkaki, jadi ikan proteinnya jauh lebih bagus daripada ayam, jauh lebih bagus daripada kambing atau sapi. Ikan mempunyai asam amino 15 macam. 15 macam. Dan 2 asam amino yang penting yaitu omega 3, 6, 9 inilah pembentuk otak. Sekarang cerita mengenai pembentukan otak. Kapan itu? Pembentukan otak itu dimulai dari saat pembuahan sampai anak 2 tahun. Selepas anak 2 tahun, otak tidak akan terbentuk lagi. Pembentukan otak ini didominasi oleh asupan omega 3, 6, 9. Jadi kalau kepingin bayinya sehat, ibu-ibu sejak hamil harus sudah diberikan protein ikan. Harus. Apakah ini berwujud ikan atau apa? Sekarang orang milenium nggak mau lagi ngopenin ikan ya, bedetin lalu bersihin. Jadi sekarang itu generasinya
bukan mempersiapkan itu, tapi ready to eat. Dan industri-industri perikanan Indonesia sudah memulai membuat macam-macam, ada nugget, ada bakso, bahkan ada campuran untuk es krim, roti-roti terbuat dari bahan ikan ini. Jadi di dalam pembangunan kita ini yang terpenting adalah 1000 HPK, 1000 hari kehidupan pertama. Jadi sejak ibu hamil diberikan protein ikan untuk supaya anaknya sehat, kuat, cerdas. 3 itu. Sehat, kuat, cerdas. Itu yang harus kita lakukan. Sekarang pemerintah melalui BKKBN membentuk suatu tim pendamping namanya. Kalau ada ibu hamil, tim pendamping ini akan mendampingi, rekrutmennya besar-besaran sekali untuk mendampingi ibu hamil dengan diet-diet yang benar, sehingga tidak ada lagi terlahir bayi-bayi stunting. Ini yang penting. Dan Bapak Ibu sekalian, produk dari pantai seperti rumput laut itu sangat berguna sekali. Mungkin masa depan kita sayur-sayur ini berasal dari laut, bukan dari darat, oleh karena daratan sudah kebanyakan manusia. Sayur hijau daun, klorofil itu didapat dari laut. Nah ya, jadi kita yang bahasa maritim ini ya sekarang berubah jadi agraris, namun mudah-mudahan dengan sentilan-sentilan ini kita menengok kembali ke belakang, ke laut, menengok ke laut dengan segala produknya untuk perbaikan kesehatan kita semua. Ini baru part 1. Part 2 nanti akan saya bicarakan mengenai bagaimana protein ikan itu bisa mencegah diabetes, mencegah stroke, mencegah sakit jantung koroner, mencegah penuaan dini. Itu ada semuanya. Nanti akan kita bicarakan di part 2. Terima kasih, selamat sore.